Udah siap ya? Siapa pemakalahnya? Sama Pak. Sama. Oke, oke. Mulai aja Pak. Ya, ntar udah di ini. Sudah di share. Oh, udah Pak, udah di-share di grup. Iya. Ya, silakan. Mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama Ulangi Salma. Mukadimahnya yang bagus. Semoga ini yang bagus itu kan salah satu menunjukkan keikhlasan dan keterikatan kita, jangan rusuh gitu. Iya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, yang dimana kita bisa bertemu kembali di mata kuliah usul fiqh yang dipimpin oleh Bapak Dr. Mujiono Khalis. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan materi tentang amar dan nahi. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah siap, yang selalu siap untuk mendengarkan. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini dapat memberikan manfaat. Mungkin langsung saja ke pembahasan, yaitu di mana pembahasan pertama yaitu tentang al-amar. Al-amar artinya Hamzah itu bukan ain. Iya. Hamzah. Al-amar adalah tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan dengan menggunakan ucapan dari orang yang lebih rendah secara wajib. Apabila permintaan ditujukan kepada orang yang sejajar, maka dinamakan iltimas, permintaan. Dan bila ditujukan kepada orang yang lebih tinggi, maka dinamakan soal atau permohonan. Sedangkan permintaan yang disampaikan tidak secara wajib, yakni permintaan atas sesuatu yang boleh ditinggalkan, maka zahirnya permintaan ini bukanlah amar secara hakikat. Dalam pemilihan tuntutan menjadi amar, iltimas dan soal adalah istilah khusus yang digunakan ulama, ahli balaghah, mantik, dan selainnya. Sedangkan versi ahli usul semuanya disebut amar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 110 yang artinya, Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut anjuran pemuka-pemuka kaum Fir'aun dengan amar, padahal mereka lebih rendah derajatnya, bahkan meyakini Fir'aun sebagai Tuhan, sehingga tidak mungkin terjadi mereka meninggikan suara di depan Fir'aun. Sehingga penjelasan ini memperkuat pendapat rajih unggul bahwa amar tidak memerlukan syarat lebih tingginya derajat penuntut dan isti'laun bernada tinggi. Amar secara hakikat adalah tuntutan yang wajib dilakukan. Apabila sebuah tuntutan boleh ditinggalkan,
maka tuntutan ini tidak bisa disebut amr secara hakikat, hanya bisa disebut amr secara majaz. Dan amr pun tidak menuntut adanya pengulangan atas perbuatan yang diperintahkan menurut pendapat sahih. Karena tujuan dari amr yakni berupa merealisasikan perbuatan yang diperintahkan sudah tercapai dengan sekali dilakukan. Dan hukum asal menyatakan bebas dari tanggungan lebih dari satu kali, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan tujuan pengulangan, maka dalil ini pun harus diamalkan. Contoh perintah menjalankan sholat 5 waktu dan perintah melakukan puasa di bulan Ramadan. Menurut Muqabilus Shahih, amar menuntut adanya pengulangan sehingga orang yang diperintah harus menjalankan sebisa mungkin selama hidupnya. Selama tidak ada penjelasan tentang masa berlakunya sesuatu yang diperintahkan, karena di sini tidak ada faktor yang mengunggulkan antara satu dengan yang lain. Sehingga substansi amar adalah mewujudkan mahiyah atau hakikat dan tujuannya, tidak menetapkan pengulangan perbuatan yang diperintahkan dan juga tidak menuntut dilakukan satu kali menurut pendapat sahih. Dan tujuan dari amar sendiri adalah terrealisasikannya perbuatan yang diperintahkan, yaitu ma'mur bih, sedangkan dilakukan satu kali merupakan keharusan daruriyah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pendapat kedua Muqabil as-Shahih menyatakan bahwa amar menetapkan pengulangan dan diarahkan satu kali dengan adanya qarinah. Yang diungkapkan oleh Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfiriyani, Abu Hatim Al-Qazwaini, dan sekelompok ulama lainnya. Adapun pendapat ketiga yang menyatakan amar menetapkan pengulangan apabila diikat dengan syarat atau sifat. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 60, wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Dan dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa pengulangan mandi dan derak terikat dan disesuaikan dengan diulanginya janabat dan jina. Mengikuti pendapat pertama, meskipun tidak menetapkan pengulangan, namun apabila ditemukan dalil di luar amar yang menuntut pengulangan, maka harus diamalkan. Contoh perintah sholat di mana dalil kewajiban untuk mengulangi sholat 5 waktu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, yang artinya Allah mewajibkan sholat 50 kali pada umatku di malam Isra. Kemudian aku tidak henti-hentinya menawar dan aku minta kepadanya keringanan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 5 kali sehari semalam. Dan contoh lain yang tentang puasa Ramadan, di mana dalil ini wajib diulanginya puasa Ramadan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Waman syahida minkum musahhara falyasum, yang artinya barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya berpuasalah kalian karena melihat tanggal hilal dan berbukalah juga karena melihatnya. Nah, dari ayat dan hadis di atas menyimpulkan bahwa puasa dilaksanakan setiap melihat hilal bulan Ramadan dikarenakan puasa dalam dua dalil tersebut digantungkan dengan melihat hilal. Dan amar juga tidak menuntut power atau segera dijalankan, karena tujuan dari amar adalah terrealisasikan perbuatan tanpa terikat dengan ketentuan di waktu awal, bukan waktu yang kedua atau setelahnya. Adapun pendapat dari sebagian, amar menuntut segera dijalankan, dan pada pendapat inilah jalur arahan Persia menyatakan bahwa amar menuntut adanya pengulangan. Selaras dengan amar yang tidak menuntut power atau segera dilakukannya perbuatan yang dituntut, maka amar juga tidak menuntut tarohi, ditundanya perbuatan tersebut.
Amar hanya menunjukkan tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan. Pendapat ini diungkapkan Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya dan dipilih oleh Al-Amudi, Al-Badawi, Al-Baidawi, dan Ibnu Hajib serta disahihkan dalam kitab Jam'u al-Jawami, di mana pendapat kedua menyatakan bahwa amar menuntut far'u diungkapkan oleh sebagian ashab Asy-Syafi'i dan Al-Karhi dari kalangan Hanafiyah, yang mana dalilnya diambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Dalam ayat ini Allah mencela iblis. Kenapa? Karena di sini menjelaskan bahwa iblis atas keengganannya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam ketika itu. Sedangkan amar dalam hal ini bersifat mutlak. Seandainya amar tidak menuntut faur, maka tentunya tidak ada celaan bagi iblis. Dan perintah untuk merealisasikan sebuah perbuatan merupakan perintah atas perbuatan tersebut, sekaligus atas segala hal yang menjadi penyempurna. Contoh, perintah menjalankan sholat adalah sekaligus merupakan perintah melakukan bersuci yang menjadi perantaranya. Kenapa? Dikarenakan sholat tidak sah hukumnya tanpa bersuci. Dan pada saat perbuatan yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka orang yang diperintahkan dinyatakan lepas dari tuntutan, serta perbuatan yang telah dilakukan dikategorikan ijza atau mencukupi. Dan orang yang masuk dan yang tidak masuk dalam amar dan nahi, kaum mukmin masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu orang yang lupa, anak kecil dan orang gila semuanya tidak masuk dalam khitab. Kenapa? Disebabkan tidak adanya taklid pada diri mereka. Adapun orang yang lupa setelah sadar diperintahkan mengganti kekurangan akibat dari lupanya, seperti mengqadha sholat yang ditinggalkan dan mengganti harta benda yang dirusakannya. Adapun untuk orang-orang kafir, terkhitabi menjalankan masalah-masalah syariat sekaligus hal yang menjadi pengantar keabsahannya, yaitu Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 43 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, dari faidah hitab pada orang-orang kafir atas buruknya syariah adalah adanya siksaan bagi mereka sebab hal tersebut. Karena furu' syariah tidak sah mereka lakukan saat berada dalam kekufuran. Sebab furu' syariah membutuhkan niat yang keabsahannya tergantung dengan syarat Islam. Mereka tidak dibebani dengan furu' syariah setelah masuk Islam untuk membuat mereka simpati pada Islam. Selanjutnya, sigat amar. Sigat yang menunjukkan amar adalah if'al, berbuatlah, perbuatan. Contoh, idrib, pukullah, akrim, muliakan, isyrib, minumlah. Sigat ini ketika dimutlakan dan tanpa disertai qarinah yang memalingkan dari tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan, maka diarahkan pada wajib. Contoh, aqimus shalah, artinya dirikanlah sholat, kecuali sigot yang diarahkan oleh sebuah dalil bahwa dikehendakinya dari sigot tersebut adalah sunnah atau ibadah mubah, maka harus diarahkan pada sunnah atau ibadah. Contoh, dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan buatlah kontrak kitabah pada hamba-hamba itu jika kalian meyakini mereka mampu dan dapat dipercaya. Untuk contoh ibahah, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dalam hal ini, ulama telah menyepakati mengenai tidak wajibnya kontrak kitabah dan berburu. Sigot yang menunjukkan amar adalah if'al dan yang semakna. Sigot ini ketika dimutlakan tanpa disertai qarinah diarahkan kepada wajib,
Kecuali dalil yang mengarahkannya ke sunnah atau ibadah, maka harus diarahkan pada sunnah atau ibadah. Hal ini selaras dengan pendapat jumhur bahwa amar secara hakikat menunjukkan makna wajib dan mungkin menunjukkan makna selain wajib secara majaz. Adapun makna-makna dalam al-amr yaitu di mana kata amar bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu secara hakiki dan yang mengandung makna perintah, dan majazi yaitu yang mengandung makna lain selain perintah dan keluar dari makna asalnya, yaitu asal dari amar sendiri adalah mewajibkan, seperti lafaz aqimus shalah, ada kewajiban untuk mendirikan sholat. Adapun makna amar yang hakiki itu pun ada yang mengartikan musytarak karena di dalamnya terkandung makna wajib, sunnah, atau bahkan mubah. Sehingga dari pendapat itu ketika ada amar, maka itu tidak bisa menunjukkan beberapa kemungkinan makna karena adanya petunjuk atau penjelasan. Atas itulah maka makna perintah itu tidak selalu menunjukkan wajib, tetapi bisa berubah pada arti yang bervariasi, di antaranya seperti sunnah. Contohnya dalam Quran surat An-Nur yang punya fakatabuhum in alimtum fihim khairan. Nah, di dalam ayat ini perjanjian di sini adalah suatu usaha memerdekakan diri dari seorang budak dengan membayar sejumlah harta dengan cara cicilan kepada tuannya. Dalam perjanjian ini terdapat perjanjian yang mengandung unsur belas kasihan dari si tuan kepada hambanya jika si tuan tersebut memang menghendakinya. Jadi perjanjian di sini tidak merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan anjuran, secara sebagaimana yang berlaku pada perjanjian-perjanjian yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu irsyad atau petunjuk. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadatum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Di mana perintah ini mencatat di sini perintah mencatat utang dalam ayat di atas tidak wajib hukumnya, tetapi hanya merupakan arahan saja, karena tanpa dicatat pun utang piutang itu bisa tercapai dan sah hukumnya. Namun demikian, jika dilakukan pencatatan akan lebih terpercaya dan dapat menghindarkan pertentangan di kemudian hari. Yang ketiga, ada makna amar ibahah berbentuk murni izin atau suruhan yang tidak mengandung tuntutan apa-apa. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Dalam perintah ini ada perintah makan dan minum sampai terbit fajar, yang mana tidak mengandung arti wajib bagi orang yang berpuasa, tetapi ia hanya merupakan kebolehan saja, karena makan dan minum itu hukumnya yang asalnya adalah boleh, baik bagi orang yang berpuasa ataupun bukan. Yang keempat, ada tahdid atau menakut-nakuti. Menakut-nakuti yaitu yang tidak mengandung tuntutan apa-apa. Contohnya dalam surat Al-Fussilat dalam perintah ini berbuat sesuatu yang dikehendaki tidak mengandung arti wajib, tetapi ia adalah ancaman dari Allah sekiranya mereka itu tetap melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh mereka sendiri. Dan untuk contoh yang kelima ada imtanan. Imtanan ini sama dengan ibahah dari segi tidak ada hukum. Bagaimana Pak? Imtinan kan ini ada terjemahnya imtinan cara membaca. Oh iya. Imtinan. Oh, Pak. Imtinan ini sama dengan ibahah dari segi tidak ada hukuman, namun di antara keduanya ada perbedaan.
Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 114. Wa kulu mimma razaqakumullah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah memberi kenikmatan yang berupa rezeki, sehingga kita tidak dibolehkan memakan rezeki itu dan hendaklah kita mensyukuri kenikmatan itu. Jadi ayat di atas bukan merupakan perintah wajib, melainkan pemberian kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang keenam ada ikram, memuliakan yang disuruh. Contohnya dalam surat Al-Hijr ayat 46, adkhuluha bisalamin aminin. Ayat di atas menunjukkan penghormatan kepada ahli surga, yang mana sebenarnya sekalipun tidak ada perintah masuk surga, mereka ini pasti masuk surga karena mereka adalah ahlinya. Jadi perintah di atas hanya merupakan penghormatan, bukan merupakan kewajiban. Yang ketujuh ada taskhir, merubah wujud, yaitu berpindah dari keadaan satu menuju keadaan lainnya yang direndahkan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya kunu qiradatan khasiin. Ayat di atas berisikan perintah untuk menjadi kera. Jadi perintah tersebut dimaksudkan untuk merendahkan manusia karena kemanusiaan mereka begitu rendah sehingga seolah-olah mereka itu tak ubahnya bagaikan kera. Yang kedelapan ada tajiz, berarti menyatakan ketidakmampuan seseorang. Ayat 23, fa'tu bisuratin min mislih. Perintah Tuhan untuk membuat satu di mana di sini ada perintah Tuhan untuk membuat satu surat yang semisal Al-Qur'an kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu wahyu Allah. Adalah di mana wahyu Allah ini adalah untuk memperlihatkan kelemahan mereka yang tidak sanggup menandingi ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Yang kesembilan ada al-ihanah, menghinakan. Yang dilakukan dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan ucapan atau meninggalkan perbuatan tertentu, tidak hanya sekadar keyakinan. Contohnya dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49, yang artinya rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Ayat di atas menunjukkan penghinaan kepada orang-orang yang disiksa. Jadi kata-kata engkau orang yang perkasa lagi mulia ini hanya main-main semata saja. Karena seandainya mereka itu mulia, tentu tidak akan disiksa, padahal kenyataannya mereka disiksa. 10 ada taswiyah. Taswiyah ini pengertian antara berbuat atau tidak berbuat yang dicontohkan dalam Quran Surat At-Tur ayat 16. Tasbiru aula tasbiru. Yang ke-11 ada doa dalam contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dalam ayat ini perintahnya di atas hanya merupakan permohonan kepada Tuhan karena tidak sepantasnya kalau kita mewajibkan sesuatu kepadanya. Untuk yang ke-12 ada tamni berhayal atau berangan-angan, sesuatu yang tidak akan terjadi. Contohnya dalam syair, wahai malam panjang berakhirlah dengan subuh, tak ada subuh yang lebih utama dari subuhmu. Nah, dalam syair di atas menunjukkan pengharapan yang tidak mungkin berhasil. Kenapa? Karena malam yang panjang itu tidak mungkin bisa diperpendek ataupun diperpanjang lagi di luar ketentuan Tuhan. Yang ketiga ada ihtikor, penghinaan atau meremehkan. Dicontohkan dalam Quran Surat Yunus ayat 80, yang artinya lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Yang ayat di atas menunjukkan bahwa perintah Musa alaihissalam untuk melepaskan sihir kepada lawannya itu mengandung penghinaan, sebab walaupun mereka mengeluarkan seluruh sihirnya, akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh mukjizat dan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada takwin, wujud dengan cepat dari keadaan tidak ada. Contoh
dalam Quran surat Yasin ayat 81 yang bunyinya kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Di mana ayat di atas menunjukkan bahwa perintah itu bukan wajib tetapi dimaksudkan untuk mengadakan sesuatu. Jadi perintah itu hanya simbol saja. Sebab walaupun tidak memakai kata kun, jadilah, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi dan taksis ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Yang ke-15 ada takdib, mendidik adab atau bertujuan membersihkan akhlak dan memperbaiki adat kebiasaan. Contohnya pada hadis Nabi yang berbunyi kulu mimma yalaik, yang artinya makanlah olehmu hidangan yang dekat denganmu. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa makan makanan yang dekat dengan kita tidak ada wajib, tetapi ia hanyalah termasuk adab kesopanan saja. Yang ke-16 ada intidar, menyampaikan dibarengi dengan menakut-nakuti. Contohnya dalam Quran surat Ibrahim ayat 30, yang artinya katakanlah bersenang-senang kamu. Di mana perintah Allah kepada orang-orang yang bersenang-senang sehingga lupa kepada Allah adalah peringatan dan ancaman siksa neraka yang ditakut-takuti oleh Allah. Jadi bukan merupakan perintah kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ke-17 ada izin, mengizinkan. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 160, yang artinya makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Di mana ayat di atas menunjukkan bahwa perintah itu berisikan izin untuk memakan makanan yang baik-baik saja. Jadi tidak berisikan kewajiban sebab yang tidak baik tidak diizinkan untuk dimakan. Yang ke-18 ada khobar, mengabari. Nah, dicontohkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 82, yang artinya maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kabar bahwa orang yang tidak ikut berperang ketawanya sedikit dan menangisnya banyak karena mereka menyesal telah bermalas-malasan. Yang ke-19 ada takwid yang dicontohkan dalam Quran surat Toha ayat 72, yang artinya maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Ayat di atas menunjukkan bahwa ahli sihir Raja Fir'aun menyerahkan perkara dengan bulat untuk diputusi apa saja oleh Fir'aun. Sebab bagi mereka sekali iman kepada Nabi Musa adalah untuk selama-lamanya. Mereka rela menanggung akibatnya meskipun mereka akan disiksa oleh Raja Fir'aun. Yang ke-20 ada masyurat yang dicontohkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya maka pikirkanlah apa pendapatmu. Di dalam ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta musyawarah, meminta pendapat kepada Nabi Ismail alaihissalam anaknya tentang perintah Tuhan agar ia menyembelihnya. Yang ke-21 mengambil teladan, i'tibar, dicontohkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 99, yang artinya perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Di mana ayat di atas menunjukkan bahwa manusia agar mau mengambil ibarat tentang adanya buah dari suatu pohon agar dapat menambah kepercayaan tentang kekuasaan Tuhan, bukan semata-mata untuk dilihat saja. Contoh ke-22 yaitu takdzib, mendustakan atau berbohong. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 111, yang artinya katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Di mana ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani Madinah itu berbohong karena dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan dapat memberikan bukti. Jadi perintah Nabi di atas hanyalah untuk menunjukkan bahwa dalam masalah itu mereka berbohong semata-mata. Adapun kriteria al-amr, untuk mengetahui suatu perintah al-amr bersifat wajib atau mandub, kriterianya adalah sebagai berikut. Al-amr yang menunjukkan wajib. Pertama ada lafal perintah, kedua ada qarinah lain yang menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dipuji, sebaliknya sangat dicela orang yang meninggalkannya.
diberi pahala orang yang melakukannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Yang terakhir, Nabi tidak pernah ditemukan meninggalkan perintah itu dalam keadaan sengaja. Sedangkan untuk al-amr yang menunjukkan mandub, yaitu adanya perintah, orang yang melakukannya dipuji dan dicela orang yang meninggalkannya, diberi pahala orang melakukannya, namun tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Dan serta Nabi pernah meninggalkan perintah itu secara sengaja. Selanjutnya, nahi. Definisi nahi. Nahi adalah tuntutan ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan ucapan dari orang sebawahnya secara wajib, sebanding dengan definisi amar yang telah lewat. Nahi adalah tuntutan yang harus dilakukan dan berbentuk ucapan agar sebuah perbuatan ditinggalkan yang datang dari orang yang lebih tinggi kepada orang sebawahnya. Adapun ada perbedaan ulama mengenai persyaratan ulun lebih tingginya derajat penuntut dan istilaun bernada tinggi dalam nahi sama dengan bab amar. Namun yang membedakan nahi dengan amar, nahi mutlak menetapkan al-furu disegerakan dan ad-dawam dijauhi selamanya. Sigat amar pada keadaan tertentu ditemukan, sedangkan maksud yang dikehendaki adalah mubah, seperti contoh yang disebutkan di awal bab amar. Adapun maksud yang dikehendaki menakut-nakuti, seperti contoh, lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, atau menyamakan dua keadaan, seperti contoh, kalian bersabar atau tidak bersabar, dan atau menjadikan seperti contoh, jadilah kamu kera yang hina. Adapun makna dari al-nahi, yaitu nahi dibagi ke dalam beberapa bentuk larangan, yaitu untuk haram, asal pada larangan untuk haram, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap masalah yang sunyi dari qarinah menunjukkan pada arti hakiki, yaitu haram. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Isra. Dan Quran untuk kalimah, ya sebaliknya apabila kalimah mempunyai jarinah tidak menunjukkan hakikat larangan, seperti contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua, larangan sesuatu suruhan bagi larangan. Di sini, jika dilarang dari sesuatu, maka itu berarti suruhan dengan salah satu lawannya. Misalkan, dilarang duduk di taman, maka tidak duduk di tempat lain selain di taman. Yang ketiga, ada larangan yang mutlak. Maksudnya larangan seperti ini, baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya, baru mencapai hasil yang sempurna. Apabila dijauhi yang dirasakan itu selama-lamanya, misalnya, larangan mendekati anjing gila untuk menjauhi diri dari kebinasaan. Yang keempat, ada larangan menunjukkan kebinasaan yang dilarang dalam beribadat untuk mengetahui mana yang sah dan mana yang batal dalam urusan ibadah, harus mengerjakan perintah yang menjauhi yang dilarang. Seperti contoh mutlak secara sara menunjukkan fasad rusaknya perbuatan yang dilarang dalam persoalan ibadah, baik dilarang karena faktor ainnya internal ibadah, seperti larangan sholat dan puasa bagi wanita yang sedang mengalami haid, atau karena faktor yang menetap dari ibadah tersebut, seperti larangan puasa hari nahar 10 Zulhijjah dan larangan sholat di waktu-waktu makruh. Yang kelima, itu dalam urusan muamalah. Apabila larangan itu kembali kepada akad itu sendiri, bukan kepada yang lain, sebagaimana dilarang menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Atau dilarangnya karena faktor eksternal yang tidak terpisah, atau muamalah tersebut dilarang karena faktor internal dari sebuah muamalah seperti jual beli janin dalam perut induknya. Atau dilarang karena faktor eksternal yang tidak terpisah dari sebab muamalah, seperti menjual 1 dirham dibeli dengan 2 dirham. Namun apabila mungkin terpisah, seperti berwudu menggunakan air, hasil gasab, dan jual beli yang dilakukan tepat saat azan Jumat, maka larangan ini tidak menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Adapun kriteria al-nahi dalam menentukan kedudukan suatu larangan berkonotasi pada haram atau makruh. Kriterianya seperti berikut. Pertama, ada al-nahi menunjuk pada haram, yaitu satu adanya larangan, kedua qarinah lain menyebutkan bahwa orang yang melakukannya sangat dicela dan sebaliknya sangat dipuji orang yang meninggalkannya. Yang ketiga, disiksa para pelakunya dan diberi
diberi pahala orang yang meninggalkannya. Yang keempat, Nabi tidak pernah ditemukan melanggar larangan itu dalam keadaan sengaja. Adapun al-nahi yang menunjuk kepada makruh, yaitu adanya larangan, orang yang meninggalkannya dicela, sebaliknya orang yang meninggalkannya dipuji. Orang yang melakukannya dicela, sebaliknya orang yang meninggalkannya dipuji. Diberi pahala orang yang meninggalkannya, namun tidak disiksa orang yang melakukannya. Serta Nabi pernah melanggar perintah itu secara sengaja. Adapun hubungan kebalikan amar dan nahi dalam pembahasan secara umum, amar dan nahi terbagi menjadi dua, yaitu shar'i dan ghairu shar'i. Seperti yang disampaikan dalam kitab Al-Waraqat, hubungan amar dan nahi adalah suatu perintah. Melakukan suatu hal adalah merupakan larangan untuk melakukan sebaliknya. Ketika ada seseorang mengatakan pada orang lain, diamlah, maka artinya orang tersebut melarangnya untuk bergerak. Atau mengatakan jangan bergerak, maka artinya orang tersebut memerintahnya untuk diam. Maksudnya ketika seseorang memerintahkan orang lain supaya duduk, maka ada dua kebalikan yang terkandung. Yang pertama, kebalikan secara zatiah, yakni tidak duduk. Yang kedua, kebalikan secara kelaziman yang disebut duduk, seperti berdiri atau tidur miring, dengan batasan setiap makna yang bertentangan dengan perbuatan yang diperintahkan. Mengenai permasalahan ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, perintah melakukan sebuah perbuatan merupakan larangan melakukan perbuatan yang bertentangan. Yang kedua, yaitu perintah melakukan sebuah perbuatan bukanlah larangan melakukan perbuatan yang bertentangan dan hanya menunjukkan secara kelaziman. Pendapat ini adalah yang sahih versi Al-Imam dan pengikutnya juga pendapat Al-Amudi. Yang ketiga, yaitu perintah melakukan sebuah perbuatan sama sekali tidak menunjukkan larangan melakukan perbuatan yang bertentangan yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hajib. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Untuk teman-teman mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberi saran, dan untuk Bapak juga. Oke, saya tambahkan dikit. Akibat dari larangan. Akibat dari adanya amar dan nahi. Selain itu, para ulama usul fikih menyebut bahwa di dalam Al-Quran itu isinya adalah awamir dan nawahi. Ada yang menyatakan seperti itu, bahwa di seluruh Al-Quran, kan dari awal Al-Quran itu Al-Furqan, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Maka secara umum juga artinya memerintah kita untuk mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Maka amir atau al-awamir wan nawahi, atau sebutlah seluruh Al-Quran itu awamir dan nawahi. Tapi pandangan umum. Cuma kan nanti atau secara umum. Sebab menjelaskan yang hak dan yang batil, artinya yang hak untuk diikuti atau dilaksanakan, yang batil untuk ditinggalkan. Itu pandangan secara umum. Sehingga kaidah-kaidah amar sedemikian rupa mengambil pelajaran dari apa yang dinyatakan benar oleh Al-Quran, dan sekaligus memerintahkan untuk melaksanakan atau
untuk kalaupun nggak melaksanakan, ya setidaknya memahami itu benar, kemudian yang sebaliknya salah, kemudian kita dilarang melanggarnya, atau setidaknya memahaminya dan menjauhi larangan itu sampai pada bil qalbi, ya. Sampai pada bil qalbi artinya mengingkari. Apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an, apa yang dinyatakan batil oleh Al-Qur'an, itu minimal kita adalah mengingkarinya atau tidak menyetujuinya. Nah, kemudian bahasa Al-Qur'an kan macam-macam. Al-khair itu berarti nanti kepada termasuk bagian dari al-haq. Ya. Kemudian kalau asyar, al-fahsya, al-munkar itu bagian dari nawahi. Itu bahasanya bahasa semacam itu. Oke. Kemudian adanya ancaman dan tidak. Ya. Adanya ancaman dan tidak bagi pelanggaran itu oleh para ulama atau mengilhami para ulama untuk membedakan atau untuk mengkategorisasikan dosa atau pelanggaran itu menjadi dosa besar dan dosa kecil. Meskipun di kalangan ulama kalam itu tidak semuanya sepakat dosa besar dan dosa kecil. Semuanya sepakat dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi di dalam mengklasifikasikannya, di dalam merincikan satuannya, itu para ulama tidak sepakat. Dan Rasul juga tidak menjelaskan secara rinci dosa-dosa besar itu. Akan tetapi Rasul juga mengisyaratkan adanya dosa besar dan dosa kecil. Seperti kata Rasul, as-salatu ila shalah, al-jum'at ilal jum'at, al-umratu ilal umrah, kafaratun lima bainahuma, majtuni batil kabair. Selama dosa-dosa besar itu dihindari. Rasul pernah menjelaskan dosa besar itu 7, namun pernah juga Rasul menjelaskan dosa besar itu 4. Para ulama, ya, ada beberapa ulama yang menulis buku-buku atau kitab al-kabair seperti Al-Dhahabi, seperti juga Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian kitab yang cukup besar atau mungkin paling besar tentang al-kabair ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haytami dengan judul Az-Zawajir. Ibnu Hajar al-Haytami itu ulama fikih yang sangat terkenal. Ulama fikih yang sangat terkenal. Beliau muridnya siapa? Abu Zakaria Yahya al-Ansari. Ya. Dan beliau menulis Nihayatul Muhtaj kalau nggak salah, syarah Minhajut Thalibin.
Ya, kalau nggak salah Nihayah. Itu kan syarah Minhajut Thalibin itu banyak, sangat banyak. Salah satunya ditulis oleh itu. Kemudian Zakaria Al-Ansari menulis Tuhfatul Muhtaj. Asyarbini menulis Mughnil Muhtaj. Masih banyak. Imam siapa tadi? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis Az-Zawajir itu bab per bab. Jadi mengikuti bab fikih. Ya, dosa besar dalam wudhu, dosa besar dalam toharoh, dosa besar berkaitan dengan nikah, dengan sholat, nanti zakat, puasa, dan lain-lain itu dirinci satu persatu. Jadi kita mengkategorisasi berdasarkan tema-temanya, maka itu akan menunjukkan akan menuntut kita kehati-hatian dalam melaksanakan bab per bab ajaran fikih itu. Jadi ini yang amar dan nahi kan ya ada hubungan, ya, ada hubungan dengan pahala dan dosa. Meskipun sebenarnya kalau kaitannya dengan wajib dan haram itu sebagaimana di awal di pengertian hukum taklifi, wajib itu enggak berkaitan dengan pahala atau dosa. Itu definisi menurut ulama usul. Tapi di kita definisi yang lebih dikenal adalah definisi perpaduan antara ulama usul dan ulama tasawuf. Sehingga wajib adalah sesuatu yang bila dilakukan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Itu sebenarnya definisi ulama tasawuf. Sebab usul fikih ini kajiannya adalah usul fikih kajiannya adalah dalil. Ya. Usul fikih kajiannya dalil, sehingga dalam mendefinisikan wajib itu tidak dilihat dari pahala atau tidak. Ya. Jadi ma talabahu syari'u fi'lahu talaban hatman. Begitu juga sebaliknya yang haram ma talabahu syar'u ala tarkihi talaban hatman. Yaitu titik beratnya pada hatman itu. Maka amar yang disertai dengan talaban hatman itu yang bagaimana? Nahi yang disertai dengan nahi atau talab yang hatman itu bagaimana? Sehingga kalau tadi dibagi menjadi 22, itu memang ulama usul juga membahas itu, dan karena mungkin saja di dalam ayat, di dalam hadis juga ada makna-makna semacam itu. Termasuk kaidah kalau berdasar pada hukum asal, kaidah pokok bahwa al-aslu bara'atu zimmah, bahwa pada dasarnya manusia itu enggak punya tanggungan apa-apa, maka sehingga para ulama usul fikih juga bertanya-tanya, betulkah al-aslu fil amri lil wujub? Ila ma dalat dalil ala khilafi, atau sebaliknya baru dikatakan wajib apabila ada. Nah, seperti tadi Salma sepertinya menyatakan dikatakan wajib apabila ada indikasi ini. Sementara jumhur menyatakan amar itu pada dasarnya menunjukkan wajib, kecuali apabila ada indikasi bukan wajib. Sebaliknya nahi itu pada dasarnya menunjukkan haram,
kecuali apabila ada indikasi ini. Nah, ini memang dua kubu ini di kalangan ulama usul ya kuat dua-duanya. Cuma apa namanya ada kan apa? Ada kelompok mutakalimin dan ada kelompok ro'yu. Yang kelompok mutakallimin itu lebih cenderung pada al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Karena apa namanya? Karena sikap bukan berarti tawadhu ya apa namanya? Iktimad, bergantung. Kalau kelompok mutakalimin kan itu sangat bergantung kepada Allah. Jadi mereka mendahulukan sisi transendentalnya kepada Allah dibandingkan dengan kelompok ahlu ra'yi. Kalau ahlu ra'yi itu mendahulukan logika dan ahlu ra'yi itu apa namanya sikapnya terhadap atau metode penelitiannya, metode kajiannya adalah induktif ya. Kalau mutakalimin itu deduktif. Itu perbedaan itu antara lain atau munculnya di situ. Karena induktif sehingga tidak setiap perintah itu harus dijalankan. Itulah sisi perbedaannya antara mutakalimin dan ahnaf. Ya, oke. Selanjutnya silahkan diskusikan. Ini tampaknya ya cukup menarik temanya. Oke. Silakan. Saya ingin memberikan masukan. Ini yang tadi yang di makalah itu ada sigot amr ya, sigot amr. Tapi nggak lengkap ya disampaikannya. Jadi coba saya buka juga ini sigot amr. Mana ya sih? Sigot amr. Nah, halaman berapa ya? Halaman. Nah, sigot amr. Nah, ini sigot yang menunjukkan amr adalah if'al di sini kan. Coba kalau ini menurut hemat saya ya, sigot yang menunjukkan amr adalah fi'il amr. Nah, itu kayaknya lebih umum adalah fi'il amr. Soalnya kalau kita katakan adalah if'al itu hanya salah satu wazan fi'il amr. Jadi kalau kita katakan sigot yang menunjukkan amr adalah fi'il amr. Nah, itu lebih umum. Tapi kalau di sini kan dikatakan sigot yang menunjukkan amr adalah if'al. Nah, sedangkan if'al sendiri hanyalah salah satu dari wazan fi'il amr. Nah, seperti itu mungkin karena kan fi'il amr itu macam-macam, ada 22 paling enggak ya. Ada 22 bentuk ya. Karena 22 bab tasrif ya, begitu ya, mungkin tinggal dilihat di nas-nasnya sendiri, di teks-teks Al-Qur'an dan hadis kan ada istafti. Nah, itu kan fi'il amr tapi bukan bentuknya if'al seperti itu, yaitu
di antaranya. Mungkin ada yang lain. Atau bahkan di kalimat itu sighot amar atau kalimat yang menunjukkan perintah itu ada beberapa macam. Pertama kata perintah atau fi'il amar. Yang kedua fi'il mudhari ia disertai lam amar, kan gitu. Banyak kalau di kitab-kitab usul fikih atau di kitab-kitab usul fikih bahasanya nggak selalu hanya fi'il amar. Jadi ada beberapa jenis kalimat. Ya, ada fi'il amar, ada yang lain-lain. Ya, silakan. Saya mungkin Pak mau bertanya. Ya. Gini Teh Salma, kan tadi yang seperti apa yang Bapak sampaikan bahwasanya amr itu memang macam-macam gitu, bukan hanya dalam bentuk fiil amar saja gitu. Bahwasanya fiil amar pun kalau dilihat dari kaidah sorfiyah itu ya asalnya dari fiil mudhari yang kemasukan lam amar dari wuku mukhotob gitu. Nah, kemudian bagaimana kadar penggunaan sigot amar yang terbuat atau yang didapat dari atau hukum yang didapat dari sigot fiil amar dan hukum yang didapat dari fiil mudhari yang kemasukan lam amar gitu. Itu kadarnya seperti apa? Mana yang lebih kuat? Ya, maksudnya apakah sama gitu kedudukannya atau memang ada yang lebih kuat di antara dua itu? Karena kan memang dalam hadis contohnya falyakul khairon aw liyasmut. Itu hadisnya. Yaitu falyakul khairon aw liyasmut. Itu kan liyasmut bukan fi'il amar tapi amar gitu. Tapi amarnya dari fi'il mudhari yang kemasukan lam amar gitu. Seperti itu. Bagaimana kedudukan, bukan kedudukan ya, mungkin kadar kuat di antara fi'il amar dari fi'il amar itu sendiri. Kemudian juga fi'il amar yang memang terbuat dari fi'il mudhari yang kemasukan lam amar gitu. Terima kasih. Itu aja. Ya, Salma. Belum nemu sih, tapi mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Saya mau sedikit ini yang saya ketahui itu bisa ditambahkan. Kalau saya sendiri melihat ya perbedaan antara fi'il amr dan fi'il mudhari makrun bil amr itu ketika ingin memerintahkan amrul ghaib. Jadi kan kalau amrul ghaib itu yaf'alu misalnya, kan nggak bisa amrul ghaib itu kecuali dengan menambahkan lamul amr, sedangkan fi'il amr sendiri kan mukhotob semuanya. Nah, ketika dibutuhkan itu, maka ketika dibutuhkan untuk membuat redaksi atau perintah yang tertuju pada yang gaib gitu, maka salah satu caranya itu dengan menggunakan lamul amr. Lamul amr itu bisa digunakan semua bentuk fi'il mudhari. Walaupun fi'il amr sendiri kan kalau kita lihat dalam kaidah ya yang saya tahu ya, fi'il amr sendiri itu sebenarnya ditarik dari fi'il mudhari mukhotob. Jadi secara ketegasan mana antara yang makrun atau yang didahului oleh lam amr atau yang sigoh fi'il amr itu sendiri, yang saya pahami itu nggak ada kaitan. Itu kembali ke korinah yang ada dari masing-masing bentuk begitu. Ya mungkin itu yang saya pahami. Ya, mungkin ada yang menambahkan.
Berarti contoh tadi ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Itu enggak mungkin dengan fasumhu kan, harus falyasum. Enggak bisa fasumhu, harus falyasumhu. Iya Pak, kalau misalkan ya ada satu dalil, mungkin bukan satu dalil, ada memang satu kasus yang dalilnya itu ada dua, yang mana dua dan sigotnya itu amar. Bentuknya itu amar, tapi yang satu fi'il amar, yang satu lagi amar hadir gitu, amar hadir, amar mukhotob itu gitu, yang wuku mukhotob yang kemasukan dalam amar dari liasmut, dari litasmut jadi usmut gitu mungkin ya. Usmut atau litasmut sama usmut gitu. Jadi dua itu ada dua-duanya. Contoh gitu. Kalau misalkan ada seperti itu, bagaimana kedudukan antara dua dalil tersebut, mana yang lebih diutamakan, itu maksud saya maksudnya. Kalau saya juga tahu memang ya fil amar itu ya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Salman, tapi ketika ada dua dalil yang mana dalil tersebut ya tujuannya atau sasarannya sama, katanya sama tapi beda gitu, beda sigot, beda bentuk, yang satu fi'il amar, amarnya itu beda, yang satu fi'il amar dan satu lagi fi'il mudhari yang kemasukan dalam amar tapi sama-sama mukhatab gitu. Itu. Ya, tinggal nunggu contohnya dulu lah. Nanti Nah itu dia. Nah itu dia. Atau barangkali ada yang menambahkan, silakan. Apa bedanya yang sifat amar dengan fi'il mudhari yang ditambah amar? Ya kedudukannya gitu aja, lebih utama mana atau lebih gitu aja gitu. Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Saya ingat ada hadis kadang-kadang redaksinya berbeda ya. Contohnya hadis tentang ini Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu malu kalau suka kuntu rajulan madzaan. Ya. Saya itu orang yang suka itu ya, keluar mazi begitu ya. Fastahya itu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu nanya langsung ke Rasulullah. Fa amartul Miqdad. Saya nyuruh Miqdad supaya nanya ke Rasulullah. Kemudian itu redaksinya itu ada yang berupa amr, ada yang berupa coba dibuka lagi apa redaksi-redaksi yang ada, karena redaksi-redaksi yang ada itu ada yang fi'il amr dan ada yang makrun bi, jadi coba dibuka lagi. Nah itu Wal yamsah. Nah itu sepertinya kalau dari situ kita bisa sedikit melihat begitu apakah ada perbedaan atau tidak ada, karena redaksinya itu sama begitu, redaksinya berbeda begitu ya, walaupun intinya sama, intinya memerintahkan bagi yang mendapatkan kasus seperti itu maka melakukan yaitu yang diperintahkan dalam hadis. Saya agak lupa itu karena ada beberapa redaksi. Ya, barangkali ada yang menambahkan. Masih Ya, sedang cuma mungkin kalau dalam bahasa terjemahan itu kalau makeli itu hendaklah, sehingga seakan-akan kesannya itu enggak tegas. Ya. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu, seakan-akan enggak tegas. Tapi kalau perintahnya umpama diganti dengan bentuklah atau buatlah kelompok
apa kelompok dai atau komunitas dai itu sepertinya seperti tegas, tapi padahal sama aja. Saya belum bisa menangkap perbedaan yang jelas antara Syekhot Amar dengan fi'il mudhari' ya sertai lam. Pak Ilan nambahkan barangkali. Masih sedang nyari Pak yang tadi masalah itu. Contoh. Terus saya juga tertarik Pak, tapi saya belum nemu. Kang Ada Said. di Jam'ul Jawami aduh siapa tuh yang mau masuk tapi sananya nggak jelas. Kang Said. Kang Said. Kang Said. Naik gunung dulu. Ya, ada yang mau masuk? Ini Pak, saya yang tentang sigoh amr itu, Iya. Di dalam Al-Quran kan banyak sebetulnya yang sigoh amr itu tidak hanya fi'il amr gitu. Itu kan pakai fi'il amr, kemudian ada yang tadi yang mudhari' dan lamul amr, kemudian ada ismu fi'il amr. Kemudian ada juga apa tadi satu lagi yang keempat saya lupa. Al-masdar Ya. an-naib an fi'lihi. Hmm. Ya, contoh seperti kalau yang fi'il amr aqimis shalah, kemudian yang al-mudhari' seperti tadi fal yasum. Kemudian kalau yang ini alaikum anfusakum misalnya, ismu fi'il amr itu. Kemudian yang terakhir al-masdar itu fadarbar riqab. Kalau yang saya lihat itu kan kalau Quran itu balaghah gitu ya. Kalau di sana itu lebih kepada balaghiyatul Quran gitu. Kenapa bisa dibedakan antara ini memakai sigo amr, ini memakai mudhari gitu kan. Jadi lebih kepada balaghiyatul Quran. Gitu. Balaghahnya Al-Quran di sana, kedalaman sastranya Al-Quran di sana kan luar biasa gitu. Namun kalau menurut saya ini mah menurut saya saja gitu. Sepertinya sih tidak ada perbedaan gitu antara yang tadi fi'il amr kemudian dengan memakai fi'il mudhari, karena yang fi'il amr saja tidak harus menunjukkan kepada yang wajib gitu. Gitu loh. Jadi kan yang seperti ada sigoh fi'il amr dengan fi'il amr langsung di dalam Al-Qur'an seperti fastadu. Apakah kalimat fastadu itu harus benar-benar berburu gitu kan? Tidak gitu kan. Ya. Jadi kembali kepada qarinah yang memalingkan amar tersebut kepada selain wujub gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena di Al-Qur'an tidak hanya dua itu, tapi ada beberapa yang tadi saya sebutkan. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ya, bahkan lebih kuat kalam khobar. Kutiba alaikumusiyam itu kan kalam khobar. Ikhbar tentang apa? Ikhbar tentang kewajiban sesuatu itu sudah merupakan kalau kaitannya dengan dilalah itu sudah qat'i. Tapi kalau amar itu belum qat'i. Amar itu harus dipahami tingkat amarnya bagaimana. Tingkat amarnya apakah pasti wajib atau tidak. Tapi kalau ikhbar tentang kewajiban sesuatu, umpama seperti di hadis itu innallaha farada alaikumul hajjah. Ya, itu kan Rasul berarti Rasul mengabarkan akan kewajiban haji. Padahal tentu kewajiban haji itu kewajiban haji itu perintahnya di dalam Al-Qur'an.
Namun ketika Rasul menyatakan faradu alaikumul hajjah, itu berarti lafal itu menunjukkan kesimpulan Rasul atau petunjuk Rasul bahwa haji itu fardu. Ya, meskipun kadang-kadang lafaz wajib juga tidak selalu bermakna wajib syar'i. Rasul menyatakan huslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Tapi kan itu Rasul menyampaikan kalimat itu secara secara psikologis bisa dipahami itu adalah satu kondisi Rasul sebutlah agak marah gitu. Ya. Agak marah Rasul menyatakan huslu yaumil jum'ati hakun wajibun. Itu menurut menurut Ibnu Abbas. Jadi Rasul menyatakan huslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, itu bukan bahasa normal Nabi, bukan kalimat normal Nabi. Tapi Nabi agak marah ya. Karena sebelumnya sudah berkali-kali Rasul anjurkan dengan bahasa anjuran, mereka tetap ya karena untuk sekadar mandi zaman itu enggak mudah itu. Untuk sekadar mandi dan juga ya keadaan macam-macam lah. Tapi yang jelas menurut Ibnu Abbas Rasul terganggu oleh aroma mereka yang tidak sedap. Karena pada umumnya mereka kalau mendengarkan khutbah Nabi itu tidak berjarak seperti sekarang. Karena belum ada pengeras dan juga tradisi mereka numpuk di sekitar Nabi. Maka Nabi terganggu oleh bau mereka sehingga terakhir Rasul menekankan huslu yaumil jum'ati hakun wajibun. Kata Ibnu Abbas, karena pada saat itu menjadi polemik pernyataan itu, Ibnu Abbas kemudian meluruskan. Ya, solusi yang menurut Ibnu Abbas itu adalah karena itu merupakan ucapan Nabi yang disertai sedikit emosi. Maka wajibun di situ bukan berarti wajib syar'i. Silakan. Saya dapat di Tangkihul Fusul kalau nggak salah bahwa mutlaqul amri itu tidak melibatkan sesuatu yang makruh. Artinya kalau ada perintah tidak ada sesuatu yang diperintah itu hukumnya makruh, itu nggak ada. Tapi kalau larangan mungkin. Jadi larangan itu masuknya pada makruh tapi tidak sampai pada mubah. Tapi kalau amar itu dari wajib, kemudian mandub, kemudian mubah. Tapi kalau nahi itu tidak ada yang mubah. Kalaupun larangannya enggak tegas, masih tetap di bawah mubah. Setidaknya apakah khilaful aula atau kalau makruhnya ada tanzih, ada tahrim begitu. Ya setidaknya tanzih. Yang mendekati mubah itu tanzih. Jadi kalau amar tidak ada yang menuju ibahah. Ya. Barangkali ada yang membahas lagi? Oh ya tadi ada amar itu yaqtadil qadha. Ini masalah qadha ibadah. Ini ada sebagian yang tidak mau itu mengqadha.
Padahal di dalam bab puasa sangat jelas ya, fi ayamin ukhor. Fi ayamin ukhor. Kemudian di bab puasa jelas sekali ada qadha. Tapi di bab sholat itu ada yang nggak mau qadha itu. Sebab sholat itu hanya dibatasi oleh barang siapa yang barang siapa yang lupa dan tidur, fal yusolli. Maka hendaklah sholat ketika ia bangun atau ketika ia ingat. Padahal yang namanya amar itu harus dikerjakan. Maka ketika lupa dan tidur itu juga wajib diqadha, apalagi kalau sengaja. Itu harusnya ada itu. Harusnya ada pemahaman ke situ. Apabila lupa, kan uzur itu. Apabila udzur sholat itu adalah lupa dan tidur. Apabila lupa dan tidur saja setelah bangun, setelah sadar, itu wajib qadha, apalagi yang sengaja. Kalau urusan antara lain yang mereka gunakan adalah apakah ibadah bukan pada waktunya itu bisa diterima? Ya kan sama. Orang yang lupa dan orang yang tertidur itu kan kemudian melakukan sholat bukan pada waktunya. Jadi kalau sekelompok orang yang menyatakan tidak wajib qadha apabila meninggalkan sholat secara sengaja, itu membiarkan dirinya tidak melaksanakan perintah, itu apakah ada jalan, apakah ada penyelesaiannya selain mengqadha? Mohon ampun itu dengan membinahkan waktu itu sudah salah. Apalagi kalau tidak melaksanakan sama sekali. Itu barangkali ini perlu kita bahas juga ini. Karena perintah sholat sedemikian tegasnya, ya bukan hanya sholat lah. Karena perintah itu memang harus dilaksanakan. Ketika enggak dilaksanakan, itu di beberapa tempat, di beberapa beberapa bentuk ibadah ada perintah untuk mengqadhanya. Setidaknya puasa, kemudian puasa, kemudian apa tadi? Ya, puasa yang jelas sekali itu. Haji juga. Kemudian menyembelih kurban juga begitu. Ketika Rasul melihat orang menyembelih kurban, sholat belum selesai, ya, atau katakan ketika Rasul selesai sholat, kok kurban itu udah selesai. Maka Rasul tanya, kalau kemudian Rasul mengumumkan barang siapa yang berkurban sebelum sholat, maka hendaknya ia menyembelih satu lagi sebagai gantinya. Nah, ini melaksanakan satu amalan yang tidak sesuai ketentuannya, itu harus dilaksanakan lagi. Dan untuk sholat itu ada contoh Rasul ketika perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu sampai Isya. Perang Tabuk itu berlanjut sampai Isya. Dan pada saat itu Rasul kalau nggak salah asar, maghrib, Isya mengqadhanya. Kalau zuhurnya dengan khauf, dengan sholat khauf. Tapi asar, maghrib, dan Isya, karena biasanya perang itu maghrib selesai, dimungkinkan asar bisa dilakukan secara normal, ternyata masih berlanjut, maghrib pun masih berlanjut, maka kemudian diriwayatkan Rasul mengqadha
asar, maghrib, ya setidaknya asar dan maghrib. Apakah isyaknya juga? Mungkin enggak kalau isyaknya, tapi asar dan maghrib. Kalau enggak salah begitu. Nah, silakan dibahas lagi. Terkait yang kodok tadi Pak, iya memang menarik. Ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa sholat itu tidak ada perintah untuk kodok gitu. Padahal betul yang dibaca, saya baca ini di fikih usul fikih, bahwa bentuk kodok itu kan ada terbagi dua ini. Tidak wajib kecuali dengan perintah yang baru seperti tadi, misalkan perintah kodok sholat dengan dalil hadis, jika ingat maka laksanakanlah. Nah yang kedua ini pendapat madhab Hambali mengatakan bahwa perintah kodok itu ternyata terdapat pada perintah yang pertama. Tadi tentang sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakah, itu pun ternyata menurut pendapat ulama Hambali di sana terdapat perintah untuk kodok. Karena apa? Karena dalil itu mengandung perintah yang muakkad gitu Pak, sehingga di sana mewajibkan adanya kodok gitu Pak. Betul Pak mungkin ya pemahaman. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Nah, yang penasaran itu madhab apa gitu yang tidak ada kodonya gitu. Yang tidak juga kode tentang sholat gitu Pak. Saya pernah dengar gitu Pak. Kita sering baca itu dari tulisan orang-orang Salafi, padahal secara formalnya mereka mengaku bermadhab Hambali sebenarnya. Secara formalnya, apalagi mereka Ibnu Taimiyah kan dianggap sebagai pembangun ya, yang membangkitkan kembali madhab Hambali itu adalah Ibnu Taimiyah, sehingga dikatakan Hambali kecil, seperti Al-Baihaqi sebagai Syafi'i kecil. Kalau di kalangan madhab Dhohiri itu adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu pembangun madhab Dhohiri fase kedua setelah Abu Dawud Al-Dhohiri. Silakan barangkali ada yang berkomentar. Ini yang lain pada kemana sih ini? Ayo guys, pada kemana ini, pada ngumpet Pak kayaknya Pak. Pak Rizal pada ngumpet ini. Ahmad Fikri. Angger. Iya Pak. Mau pikir Ya, masih PBAK kayaknya mau pikir. Soalnya belakangnya latarnya ini kurang bagus Pak, jadi saya tutup begini gitu. Ya nggak apa-apa kan suaranya kedengaran. Kedengaran ya. Kedengaran kalau dari tadi saya simak. Ini Pak, tadi ada pertanyaan dari Kang Angger kayaknya tuh. Ini kan ada fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nah ini amarnya itu wujud bukan Pak? Pertanyaan Kang Angger. Di chat. Kayak Kang Angger mau nikah lagi nih ya. Fangkihu ma tobalakum minan nisa masna gitu Pak. Nah di situ. Kalau masna lagi tuh Pak katanya. Berarti wajibnya dua langsung ya. Pak jawab sebelumnya ada syarat. Kemudian yang kedua atau ketiga atau keempat. Ya kalau yang wajib boleh jadi yang wajib pertama. Boleh jadi yang kedua mandub barangkali. Yang ketiga boleh jadi mubah. Yang keempat makruh barangkali. Kalau yang kelima jelas haram. Ya kan? Kalau sudah nikah 4 kan boleh kelima. Ya fangkihu ma tobalakum itu ada syarat ke depan. Dan ini bukan di amar ininya. Bukan di amar ininya tapi ma tobalakum minan nisa'nya ini. Ya. Jadi yang dibahas di ayat itu adalah ma tobalakum minan nisa.
Kan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ayat itu apabila khawatir tidak berbuat adil kepada yatama, maka jangan nikahi mereka. Tapi nikahlah dengan wanita-wanita selain yatama. Ya, lafadz fangkihunya sama, itu bergantung kepada kondisi mukhatabnya. Ya, sekali lagi, fangkihu ma tabalakum minan nisa, yang dibahas di situ adalah bukan fangkihunya, tapi ma tabalakum minan nisa'nya. Karena di depan syaratnya fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Karena kalau menikahi anak yatim yang di bawah bimbingan, yang di bawah asuhan, itu ada kecenderungan untuk tidak berbuat adil. Karena fenomena yang terjadi pada masa turunnya ayat ini adalah begitu. Jadi anak-anak yatim, anak-anak perempuan yatim yang di bawah asuhannya, itu yang halal dinikahi, itu kemudian dinikahi tapi bukan untuk memperistri secara hakiki, tapi hanya untuk memanfaatkan kekayaannya. Itu sababul wurudnya begitu. Maka kemudian ayat ini, ya yang disorot oleh ayat ini bukan fangkihunya, tapi matobalakum minan nisa'nya, nikahilah wanita lain selain yang yatim itu, supaya tidak ada kecenderungan tidak berbuat adil. Kalau yang dinikahi bukan anak di bawah asuhan, atau termasuk kalau dosen menikahi mahasiswa, itu kan ada cenderungan mahasiswa, ya mahasiswi itu nggak berani protes, nggak berani ini. Itu kan begitu. Atau kiai nikahi santrinya, biasanya begitu. Santri itu nggak berani minta ini minta itu. Sehingga kalau diperlakukan tidak adil bertahun-tahun pun tidak akan berani menggugat. Nah, itu maka maksud mato balakum minan nisa. Ini sekali lagi yang jadi sorotan mato balakum minan nisanya, bukan fangkihunya, Pak Anger ya. Silakan. Yang lain. Ayo, Kang April kemana ya? Oh tadi kayaknya, oh ya. Ya, Pak Rizal nggak ada di tempat sepertinya, masang aja. Lagi masuk gedung, Pak, itu gedung di belakangnya. Bisa aja nih. Yang lantai berapa itu? Jadwal ngajar beliau tadi katanya. Oh ya. Ada ngajar sebentar ke kelas. Kang Nasir silakan, barangkali ada pertanyaan. Mungkin nanti deh, nanti dulu. Salman lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Belum ada, Pak, belum terpikirkan lagi. Ya, ini Salma panjang ting ininya, tapi banyak yang bukan masalah-masalah pokok ini. Ya, meskipun memang makna amr menjadi 22 itu bahkan sampai di jam'ul jawame yang tipis gini juga dibahas itu memang. Amr yang sampai 22. Ya, dengan contoh-contoh yang mirip. Dengan contoh-contoh yang mirip. Ini memang menunjukkan bahwa
amr tidak selamanya wajib. Ya, amr tidak selamanya wajib. Ya, tinggal itu nanti kalau kita masuk kategori yang mutakalimin, acuannya al aslu fil amri lil wujub. Tapi kalau selain mutakalimin itu mengacunya kepada kaidah yang sangat mendasar, al aslu bara'atu zimmah. Ya. Pada dasarnya manusia itu bebas dari bebas dari tuntutan. Tapi saya rasakan dalam banyak hal kok hasilnya sama antara, jadi memang di titik-titik rawan mereka berbeda. Di titik-titik rawan, katakan seperti ketika bertentangan antara amar dan nahi, karena mereka berpihak bahwa al aslu bara'atu zimmah, maka lebih baik jangan dilaksanakan. Tapi kemudian di kalangan mazhab atau di kalangan aliran mutakallimin itu juga apabila apabila pelaksanaan amar itu menyentuh hal yang makruh, maka itu tadi dikatakan bahwa mutlaqul amr itu layah tatimul karohah, atau apa bahasanya tadi, amar yang mutlak ini di Tangkihul Fusul, amar yang mutlak itu tidak mencakup tidak mencakup yang makruh. Artinya berarti contoh Rasul menganjurkan kita ketika masuk masjid itu untuk tahiyatul masjid, sementara di sisi lain Rasul membatasi atau melarang sholat di dua waktu, ba'da asar dan ba'da maghrib, ba'da subuh. Maka ada ketentuan sebaiknya tidak melakukan di jam-jam itu. Namun di sisi lain Imam Asy-Syafi'i menangkap adanya pengecualian dengan sifat. Sehingga Imam Asy-Syafi'i membolehkan pada jam-jam itu hanya sholat tahiyatul masjid. Karena ada syarat itu. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Tapi kalau mazhab Hanafi cenderung kepada makruhnya. Cenderung kepada makruhnya. Jadi larangan itu lebih kuat menurutnya dibandingkan dengan amar. Itu mengacu acuan awalnya adalah al aslu bara'atu zimmah. Itu karena kaum Ahnaf atau Ahlur Ra'yi. Kalau kelompok mutakallimin itu kecenderungan mereka adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam hadis sedapat mungkin mereka lakukan. Atau kalau saya suka menggunakan istilah, ada kaum mutatawwi'in dan ada kalau mutatawwi'in di Al-Qur'an juga ada. Ini berkaitan dengan orang-orang yang suka sedekah meskipun kecil. Itu kan oleh orang-orang musyrik Makkah waktu itu mereka sepelekan. Maka Al-Qur'an mengingatkan itu bahwa al-mutawwi'in, mereka berupaya menaat-naatkan diri meskipun hanya sedekah karena mampunya kecil. Sehingga orang-orang musyrik yang kaya-kaya itu menghina amalan yang kecil.
Tapi kemudian kita bisa lihat ada kelompok lain yang berseberangan adalah mutatarrifin. Mutatarrifin. Meskipun istilah ini enggak lazim, tapi kita bisa dipahami lawan dari mutatawiin adalah mutatarrifin. Yang mereka tidak mau beramal, ya mengacu kepada tadi al-aslu baratul dhimmah. Kalau perintahnya enggak kuat, mereka enggak mau beramal. Tapi kan ini bahayanya ada cenderung menghindar daripada melakukan gitu. Ketika sesuatu telah diamalkan oleh kelompok yang berseberangan, maka kemudian dicari-cari dalil kelemahan kelompok itu sehingga cenderung untuk meninggalkan. Ini yang sebenarnya perlu didiskusikan lah, ya, agar kelompok yang sebutlah kategori mutatarrifin ini tidak cenderung menghindar atau membenci amal-amal yang kalau kata Rasul kan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ada kalau perbuatan itu ma'ruf, sekecil apapun jangan pernah dihina. Apalagi dituduh-tuduh sebagai bid'ah. Apa yang tidak Rasul lakukan, sebagaimana Rasul wa daru ma taraktukum. Biarkanlah, ya. Ma amartukum bi syai'in fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu wa daru ma taraktukum. Apa yang Rasul biarkan, itu biarkan, jangan dikutik-kutik. Ya. Apa yang Rasul tinggalkan, Rasul tidak jelaskan, itu jangan dikutik-kutik. Artinya jangan kemudian kalau Rasul meninggalkan, itu di situ adalah merupakan lahan bagi para mujtahid, atau sebutkan ada lahan-lahan inovasi ada di situ. Wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin, mungkin itu ya Pak, di Arba'in ada. Ya, ghairu nisyanin wala tabhatsu anha. Enggak, ada lagi pernyataannya. Walali zuhulin. Apa? Jadi bukan karena kedunguan Rasul meninggalkan sesuatu, ya, bukan karena kedunguan, bukan karena ketidaktahuan. Tapi justru itu membiarkan atau memberi kesempatan kepada umatnya. Kemudian nanti kalau mereka melakukan salah, Rasul ingatkan. Kalau melakukannya dengan baik, oleh Rasul dipuji sehingga menjadi sebuah kebaikan. Oke, udah habis waktunya. Salma, mana Salma tadi? Iya, Pak. Iya, itu ya saran-saran dari teman-teman, nanti beberapa hal diperbaiki. Iya, Pak. Jadi masukkan yang pokok-pokok. Baik, Pak. Ya, itu aja barangkali pertemuan kita hari ini. Semoga kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Nanti saya akan memberi contoh, menganalisis hadis-hadis di Bulughul Maram dengan pendekatan usul fikih. Ya. Insya Allah saya akan memberikan tugas semacam itu. Beberapa hadis dari Bulughul Maram akan saya analisis usul fikihnya, ya, atau saya dekati dengan usul fikih. Nanti saya akan memberikan tugas serupa pada kalian. Jadi tugasnya ada dua. Tugas memperbaiki makalah sebagai nilai UTS. Kemudian ya ada ujian akhir, ada diskusi semacam ini juga ada itu. Tugas menganalisis
hadis dengan Bulughul Maram. Mungkin hadis ya menganalisis hadis dalam Bulughul Maram dengan pendekatan usul fikih. Oke, itu aja ya. Ya Pak. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih Pak. Oh.